Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, dan amin. Silakan duduk umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih buat tim PWMD, Tuhan berkati saudara. Salam Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabar semua? Baik. Siapa saudara di dalam Tuhan? Saya penuh berkat. Saya penuh kemenangan. Saya penuh damai. Saya penuh sukacita. Yes, yes, yes. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mungkin ada tadi yang belum sempat salaman. Coba salaman dulu satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkatimu saudaraku. Tuhan Yesus mengasihimu saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, hari ini tema firman Tuhan kepada kita, pemeliharaan Tuhan di tengah ketidakpastian. Bapak Ibu, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, kita hidup di zaman yang penuh ketidakpastian, betul? Bisa kita melihat ekonomi tidak menentu, pekerjaan bisa hilang sewaktu-waktu, kesehatan bisa goyah kapan saja, masa depan sering terasa samar. Memang kehidupan di dunia ini penuh dengan tantangan. Tidak jarang kita bisa merasa lelah, kadang hampir putus asa, karena kita pikir sudah baik, ternyata ada saja tiba-tiba persoalan. Bahkan kadang kita kehilangan semangat. Hal ini seringkali membuat kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mengapa jalan keluar belum juga kelihatan? Yang pernah bertanya begitu katakan saya. Rata-rata ya. Namun Bapak Ibu, dalam semua ketidakpastian itu, ada satu kepastian yang tidak pernah berubah, yaitu pemeliharaan Tuhan atas kita anak-anaknya. Pemeliharaan Tuhan atas saya dan saudara. Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin meneguhkan iman kita dengan menunjukkan bahwa cara Allah, cara Tuhan, meski seringkali tidak dapat dimengerti oleh logika kita, oleh logika manusia, selalu ajaib dan sempurna cara Tuhan. Amin. Allah tetap berkarya bagi umatnya, di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Mari kita baca dari kitab Yeremia pasal 40 ayat 4 dan 5. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Maka sekarang, semua 1, 2, 3. Maka sekarang, lihatlah, aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. 5. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat, atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepas dia pergi. Kalau kita baca Nabi Yeremia ini, Bapak Ibu, adalah Nabi yang setia memberitakan firman Tuhan. Meski bangsa Yehuda menolak, menghina, bahkan memenjarakannya. Namun dalam ayat ini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Yeremia dibebaskan. Siapa yang membebaskan?
pemimpin bangsa asing, pemimpin yang kejam, Nebuzaradan, panglima Babel. Babel itu tempat pembuangan, tempat masalah kalau saat ini. Tapi Tuhan memelihara dengan caranya yang ajaib. Dari yang kita baca tadi, kita melihat 3 hal pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan membebaskan dari belenggu. 4a tadi dikatakan, aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang mengikat tanganmu. Belenggu sama dengan rantai. Kalau saudara lihat orang-orang yang tertangkap di penjara, di rantai tangannya. Yang banyak ditangkap KPK, yang ditangkap KPK baru-baru ini, menjijikkan, namanya cantik kali. Siapa namanya? Udah Ebenezer lagi. Itu dahsyat. Tapi dirantai tangannya. Nah, kira-kira begitulah, dirantai, ya. Yeremia mengalami pelepasan setelah menderita. Ini adalah gambaran yang berbanding terbalik, kontras dari belas kasihan yang diberikan Allah. Saudaraku, meskipun Yeremia adalah tawanan dan telah menderita, bukan karena dosanya, tapi karena kebenaran, ia justru menerima kebaikan. Yang mau menerima kebaikan Tuhan, katakan saya. Dia justru menerima kebaikan dari orang yang tidak disangka-sangka. Dia menerima kehormatan, kebebasan dari seorang pemimpin asing. Kisah Yeremia ini adalah pelajaran kepada kita, umat Tuhan, bahwasanya sangat penting bertekun mengikut Tuhan. Sangat penting bertekun melayani Tuhan. Ia terus setia kepada Tuhan, bahkan di tengah pelayanan yang penuh penolakan dan penganiayaan. Dalam momen pembebasan ini, ia terus melayani Tuhan meskipun tinggal sisa-sisa rakyat yang percaya. Saudaraku, ketahuilah bahwa Tuhan selalu punya waktu dan cara untuk membebaskan kita dari penderitaan kita. Untuk membebaskan kita dari ikatan dosa atau situasi sulit yang kita hadapi. Bebasnya Yeremia adalah bukti bahwa tidak ada belenggu manusia yang lebih kuat atau belenggu setan sekalipun. Tidak ada yang lebih kuat daripada kuasa Tuhan. Percayalah, Tuhan sanggup melepaskan saudara dari belenggu dosa yang mengikat. Percayalah, Tuhan sanggup melepaskan saudara dari ketakutan. Percayalah, Tuhan sanggup membebaskan saudara dari belenggu hutang. Percayalah, Tuhan sanggup membebaskan saudara dari belenggu penyakit. Percayalah, Tuhan sanggup melepaskan saudara dari situasi hidup yang menekan. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Katakan, tanya dulu kiri kananmu, percayakah engkau saudaraku? Haleluya. Ada orang yang gak percaya? Ada. Pasti ada. Maka tetap mengeraskan hati. Gak ada itu katanya. Di mana kasih Tuhan itu? Di mana pertolongan Tuhan itu? Di mana mujizat Tuhan itu? Itu gak percaya. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan. Dari ayat 4b sampai 5 tadi. Jika engkau suka ikut ke Babel, dan seterusnya, aku akan memperhatikan engkau. Kita lihat, Babel itu tempat pembuangan ya, tempat yang sulit. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah. Kemudian, melepas dia pergi. Nebuzaradan, ya, pemimpin bangsa asing, menjanjikan pemeliharaan. Tapi sebenarnya, Tuhanlah sumber pemeliharaan itu. Apa yang perlu kita pelajari? Kadang Tuhan izinkan kita berada di Babel. Bukan Babel yang sebenarnya dulu ya. Tetapi tempat asing. Situasi sulit. Tuhan izinkan kita ada di situasi yang sulit.
Tapi di sana pun tangan Tuhan tetap menjaga kita. Pemeliharaan Tuhan tidak terbatas oleh lokasi dan keadaan. Pemeliharaan Tuhan datang melalui penguasa asing yang tampak kejam. Ini mengajarkan kita bahwa Allah dapat bekerja melalui cara-cara yang tidak kita sangka untuk mewujudkan rencananya dan memelihara saya dan saudara umat pilihannya. Haleluya. Saya suka dengar lagu yang ini. Ada seorang ibu yang punya penyakit di rahimnya. Kata dokter nggak akan bisa punya anak. Tetapi dia pada akhirnya punya anak. Dan anak itu setelah lahir pun sakit. Sekeluarga sakit. Tetapi dia mengarang sebuah lagu, begini lagunya kalau pernah saudara dengar. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Saudara tahu lagu itu? Salah sedikit, bukan terjadi. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Nanti saudara dengar, kesaksiannya sangat hidup. Nah, saudaraku, di tengah situasi yang tidak memungkinkan, seperti Babel tadi, tempat asing, situasi sulit, keadaan sulit, saudara bisa bernyanyi. Tuhan, Kau yang membelah lautan. Engkau yang meneduhkan badai. Yang mustahil pun bisa terjadi karena kuasa-Mu. Engkau juga yang pegang hidupku. Engkau juga yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Saudaraku, jangan takut akan apapun. Katakan kiri kananmu, jangan takut akan apapun. Karena pemeliharaan Tuhan berlaku dimanapun kita ditempatkan. Tuhan memelihara lebih dari yang kita pikirkan. Semua kita tahu Matius 6 ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit. Dan seterusnya, Bapa yang di sorga memelihara mereka. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kita yang diciptakan segambar dengan Dia, amin. Ketidakpastian di dunia ini tidak menghapus kepastian kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Maka jangan fokus pada kekurangan dan ketakutan. Tetapi lihatlah kesetiaan Tuhan yang sudah terbukti dalam hidup saudara selama ini. Berapa umur saudara saat ini? Apapun keadaannya, saudara masih dipelihara sampai saat ini. Haleluya. Fokus akan hal itu. Fokus akan pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan memperhatikan burung-burung dalam kitab Matius tadi, oh lebih dahsyat lagi. Dalam kitab Yesaya kita lihat bagaimana Tuhan memperhatikan bintang-bintang. Kita baca Yesaya 40 ayat 26. Yesaya 40 ayat 26, 1, 2, 3. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Yesaya mengajak umat Israel yang sedang dalam pembuangan untuk mengangkat mata mereka ke langit. Nah saudara, kalau sudah tertekan jiwa saudara, nggak tahu lagi mau buat apa, keluar dari rumah, pandang langit. Haleluya. Saudaraku, seperti Yesaya ilmuwan memperkirakan ada lebih dari 200 miliar galaksi. 200 miliar, bayangkan. Dan setiap galaksi memiliki miliaran bintang.
Tetapi firman Tuhan berkata dalam Mazmur 147 ayat 4, Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Wow, miliaran, triliunan lah, karena dikatakan satu galaksi miliaran bintang. Triliunan bintang itu namanya semua disebut Tuhan. Jika Allah sanggup mengingat dan memanggil setiap bintang dengan namanya, betapa lebih lagi Dia mengenal saudara. Haleluya. Dia mengetahui keadaan saudara yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Kita bukan sekedar angka di hadapan Allah. Oh, penduduk Deli Serdang, oh, sekian ribu, salah satu di antaranya keluarga Pardosi misalnya. Kita bukan sekedar angka. Dari jutaan, seratusan juta penduduk Indonesia, si Anu salah satu. Bukan sekedar angka, tapi pribadi yang dikenal, yang dikasihi, dan dipeliharanya. Katakan kiri kananmu, Tuhan pelihara kau saudaraku. Haleluya. Dia tahu semua keadaan saudara. Hati saudara yang terluka Dia tahu. Pikiran saudara yang tertekan Dia tahu. Saudara yang tidak tahu mau buat apapun Dia tahu. Semua bintang ada dalam kendali Tuhan. Bahkan dipanggil satu persatu. Tidak ada satu pun bintang yang hilang dari perhatiannya. Sekali lagi, ini menunjukkan pemeliharaan Tuhan yang teliti dan detail. Teliti dan detail. Dia tahu asam lambungmu sedang naik. Dia tahu saraf-sarafmu sedang mungkin bermasalah. Teliti dan detail. Itu sebabnya datang kepada Dia, maksud saya. Ini aku Tuhan, Kau tahu, Kau teliti. Engkau detail semua tubuhku ini. Engkau tahu mana yang sakit Tuhan. Aku bawa kepadamu karena Kau yang menciptakan aku. Amin. Saudaraku, Ia juga menunjukkan bahwa Dia Maha tahu. Mengetahui nama dan keberadaan setiap bintang. Demikian juga saya dan saudara. Allah tahu setiap nama, setiap keadaan, setiap kebutuhan saudara. Bahkan Matius 10 ayat 30 berkata, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bisa saudara hitung rambut saudara? Tapi Tuhan yang kita sembah itu, yang saudara layani tadi dalam pujian penyembahan, rambut kepala kita dihitungnya semuanya. Hal ini memberikan pengharapan dan jaminan bahwa Allah hadir dan peduli dalam kehidupan kita. Jangan meragukan kuasa Tuhan untuk menolong saudara. Jangan meragukan kuasa Tuhan untuk memelihara saudara dalam setiap situasi. Percayalah bahwa Allah memiliki rencana dan tujuan bagi kehidupan kita. Dan Ia akan memelihara kita di sepanjang jalan. Amin. Pemeliharaan Tuhan tidak terbatas. Namun tidak selalu sama dengan keinginan kita. Ini yang banyak orang tidak paham. Filipi 4:19 berkata, apa katanya? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan menurut keinginan kita. Ayat ini mengungkapkan bahwa keyakinan bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan orang percaya. Tuhan sebagai Bapa yang baik tahu yang kita butuhkan dan akan menyediakan dengan cara yang sesuai dengan kehendaknya. Haleluya saudaraku. Dikatakan tadi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kaya enggak Tuhan kita itu? Oh sangat. Dia yang punya. Dikatakan bumi adalah kepunyaannya, emas dan perak adalah kepunyaannya, semua. Dan Dia memelihara kita dengan kekayaan dan kemuliaannya itu. Berarti Dia memelihara kita tanpa batas. Tuhan memiliki sumber daya yang tak terbatas. Kemuliaannya sangat besar. Dan Dia memberi itu kepada kita sesuai dengan kekayaannya itu.
Ini menekankan betapa besar dan melimpahnya kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Tapi di dalam Kristus Yesus. Kita harus selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang kita terima berasal dari Tuhan. Ini mendorong kita untuk hidup dengan rasa syukur dan dengan kerendahan hati. Dan setelah kita memiliki, kita boleh berbagi berkat yang telah kita terima dengan orang lain. Itu rasa syukur kita. Semua berkat dan pemeliharaan Allah datang dalam Kristus Yesus. Berarti sangat penting kita membina hubungan yang dekat dengan Yesus. Di dalam Kristus Yesus, tanpa Yesus kita tidak memiliki akses untuk menerima kekayaan dan kemuliaan Tuhan itu. Oleh karena itu, pemeliharaan Tuhan adalah bagian dari berkat yang lebih besar yang kita terima melalui keselamatan dan hubungan dengan Kristus. Jadi karena semua berkat datang dalam Kristus Yesus, sangat penting menjaga hubungan yang kuat dengannya. Dengan cara apa? Menjadikan dia prioritas utama kita. Every day. Setiap hari. Saya ajarkan muda-mudi semalam tentang mental baja. Bagaimana Daud itu memiliki mental baja. Dia hanya dipercayakan 2-3 ekor domba. Dan saat menjaga domba itu, dia hadapi singa dan beruang. Dia setia perkara kecil. Saya katakan pada muda-mudi yang hadir, setiap perkara kecil, salah satu doa makan. Ada nggak orang asal makan? Ada. Doa mau tidur, itu perkara kecil. Kalau nggak doa mau tidur, bangun tidur berat semua kepala, berat semua badan. Doa bangun tidur, itu perkara kecil. Baca skedul. Mental baja akan lahir dimulai dari bisa dipercaya dalam hal-hal kecil. Kemudian akan Tuhan percayakan hal besar. Setelah dia melewati pemeliharaan 2-3 ekor domba itu dengan menghadapi singa dan beruang, diperhadapkan pada Goliat. Goliat raksasa yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Tentara yang sudah terlatih. Tapi Daud orang kecil. Karena sudah memiliki mental baja di padang. Dia selalu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dapat dipercaya walau tidak dilihat abang-abangnya, walau tidak dilihat orang tuanya. Dia bisa menghadapi beruang dan singa. Dan saat menghadapi Goliat, hanya dalam nama Tuhan Goliat mati. Amin. Haleluya. Mental baja. Kalau dimarahi orang tua jangan nangis. Saya ajari mereka, itu mental baja. Nangis hanya di hadapan Tuhan. Air matamu di hadapan orang tuamu tidak akan menolong. Ya memang ibu-ibu akan kasihan, ya anakku itu, lalu kita berantem sama suami kita karena bela anak kita. Janganlah begitu sama anakku. Tapi akhirnya anak itu jadi anak manja, kemudian jadi preman. Saya bilang, kalau dimarahi guru kau di sekolah, apakah kau langsung pergi tinggalkan kelasmu? Enggak bu, katanya. Iya, miliki mental baja supaya kau berhasil. Haleluya. Haleluya. Tapi punya hubungan dengan Tuhan. Ini dia. Dengan memahami firman Tuhan ini, saudaraku, kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Kita melibatkan pertumbuhan. Iman kita bertumbuh, kita baca Alkitab kita. Ketaatan kita bertumbuh, sekalipun ada masalah tetap kita lakukan bagian kita. Dilihat atau tidak dilihat, tetap kerjakan tanggung jawab. Itu yang dibuat Daud. Maka dia punya mental baja. Kalau nggak dilihat orang tuamu di kamar, apa yang kau kerjakan? Main game kah terus menerus? Nonton porno kah? Coba tidak dilihat orang tuamu, menyembah kau di kamarmu sendiri. Kenapa saya katakan? Nyanyikan 1-2 lagu rohani. Jangan pula yang kau nyanyikan terus tecu.
Nyanyikan lagu rohani, sembah Tuhan. Berbahasa roh, kalau belum bisa berbahasa roh berseru. Itu saya katakan membentuk mental baja. Tidak terlihat tapi di kamarmu sendiri. Hal yang kita pertanggungjawabkan di tempat tersembunyi, dari situ lahir mental baja. Amin. Haleluya. Dicek atau tidak dicek orang tua, apa yang disuruh kerjakan, tanpa dicek bereskan. Itu membentuk mental. Kita orang tua, mari kita didik anak kita punya mental yang kuat. Amin. Jangan mental yang gampang menyerah. Saudaraku, dengan memahami firman Tuhan ini, kita diajak untuk mempercayai pemeliharaan Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Dia selalu menyediakan bagi kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Bayangkan Daud itu hanya memelihara 2-3 ekor domba, tapi bisa dipercaya. Dia kalahkan semua singa dan beruang yang ingin merebut dombanya itu, yang ingin merebut peliharaannya itu. Dan Tuhan mengangkat dia untuk mengalahkan Goliat. Kata keperluan di sini kan dikatakan tadi, Allahku akan memenuhi keperluanku. Ini berbeda dengan keinginan. Tuhan tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Katakan, Tuhan tahu apa yang benar-benar kubutuhkan. Bahkan sebelum kita minta. Gak apa-apa salah-salah sebut. Haleluya. Gak usah malu. Semua pernah salah, amin. Tuhan tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kan kau tahu ini kami butuhkan. Tuhan bilang sabar. Amin. Sabar katanya. Ya, terima saja, sabar. Nah saudaraku, kadang yang kita anggap keterlambatan sesungguhnya adalah tepat waktu menurut Tuhan. Itulah bedanya. Belajar percaya meskipun kita tidak mengerti jalan Tuhan. Amin. Apa dikatakan Yesaya 55 ayat 8 sampai 9? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari. Jadi nggak usah stres kalau belum dapat. Katakan kiri kananmu, jangan stres. No stres. Saudaraku, nggak semua keinginan kita harus tercapai. Oh, sudah ekspektasi kita sudah sangat tinggi pun, tiba-tiba wow, berbanding terbalik. Saya diajari Tuhan banyak hal dalam hal itu. Gak boleh stres. Stres menimbulkan penyakit. Saya dulu sudah pernah sakit. Sudah pernah saya saksikan. Saya mengandung anak saya ini dalam penyakit. Tetapi setelah saya, dulu pemimpin saya berkata, duduk di kaki Tuhan, jangan pikirkan apapun. Yang kau perlu adalah hubungan dengan Tuhan. Kalau sudah punya hubungan dengan Tuhan, semua beres. Saya lakukan itu, duduk di kaki Tuhan. Ini pikiran sudah goncang. Umurku udah segini Tuhan, bagaimana kalau aku gak punya anak? Ya saudara yang belum punya keturunan, jangan sampai tertekan, amin. Ada maksud Tuhan. Ada teman kami udah puluhan tahun, udah sekarang umurnya sudah 65 tahun, gak punya keturunan, tapi dia tetap melayani, dia tidak kehilangan semangat. Saudara yang belum punya keturunan, jangan stres. Kalau memang Tuhan mau percayakan, pasti Tuhan percayakan. Kalau belum dipercayakan Tuhan, ada yang mau diajari Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita, amin. Saudaraku, yang teman kami itu, dia menganggap semua jiwa yang dilayaninya itulah anaknya. Kalau pakai pikiran setan, disuntik setan, apalah kau, gak ada artimu. Begitu, saya dulu begitu. Saya bujuk Tuhan, satu aja pun Tuhan, jadilah. Ya betul-betul hanya satu dikasih Tuhan.
Dipikir orang KB, enggak KB, memang satu dikasih Tuhan. Apakah saya tertekan? Saya lihat orang tua saya 8 anaknya. Kemudian abang saya 5 anaknya. Adik saya 2 anaknya. Apakah saya tertekan? Aku hambamu Tuhan, kok hanya 1? Enggak. Jangan pernah stres, amin. Tuhan tahu kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Keinginan kita itu tadi, maunya paling tidak 2 lah Tuhan, 3 lah Tuhan, 4 lah Tuhan. Maunya inilah Tuhan, itulah Tuhan. Tapi rancanganku bukanlah rancanganmu, amin. Jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Yang kita perlu adalah terus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan mencakup berbagai aspek kehidupan. Tahu Mazmur 23 apa katanya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tahukah saudara, kalimat ini keluar dari orang yang bukan serba cukup. Kalimat ini bukan keluar dari orang yang hidupnya serba cukup, tapi dari seorang pelarian. Seorang yang bahkan raja, tapi menghadapi banyak kesulitan. Namun ia yakin karena Tuhan adalah gembala, ia tidak akan kekurangan. Artinya, takkan kekurangan, ini semua aspek. Takkan kekurangan dalam pemeliharaan jasmani, amin. Tuhan tahu kebutuhan hidup saudara. Seperti gembala menyediakan padang rumput bagi dombanya, demikian Tuhan mencukupkan kebutuhan anak-anaknya. Tidak kekurangan di sini bukan berarti kita selalu berlimpah harta, jangan salah. Tetapi selalu tercukupi sesuai kebutuhan, amin. Belajarlah hidup dengan rasa cukup dan bersyukur atas apa yang Tuhan sediakan hari ini. Maka ada doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami yang itu berarti kita diajari belajar rasa cukup dan bersyukur akan apa yang sudah Tuhan sediakan hari itu. Amin. Amin. Takkan kekurangan dalam pemeliharaan rohani. Lebih dari sekedar kebutuhan jasmani, Tuhan beri damai sejahtera, Tuhan beri sukacita, Tuhan beri pengharapan. Ketika hati kita lelah, Tuhan segarkan jiwa kita, amin. Dikatakan ayat 2 dan 3, Dia bawa kita ke air yang tenang, Dia segarkan jiwa kita, Dia tuntun kita di jalan yang benar. Dunia bisa memberi hiburan sementara, tapi hanya Tuhan memberi kepuasan sejati. Maka carilah lebih dulu keintiman dengan Tuhan, karena darinya lah mengalir kekuatan rohani, amin. Takkan kekurangan aku, termasuk pemeliharaan rohani kita. Kalau saudara berkata, kok gak kurasakan hadirat Tuhan ya? Datang pada Yesus. Takkan kekurangan aku hadiratmu Tuhan. Lingkupi aku. Kemana saja aku pergi, di mana saja aku berada, aku bisa menikmati hadirat Tuhan. Takkan kekurangan aku. Katakan, takkan kekurangan aku. Amin. Ingat ya, bukan soal berlimpah harta. Jasmani saudara dipelihara cukup, walaupun gak berlimpah. Rohani, saat saudara lelah, saudara datang, Dia akan memberi saudara damai sejahtera. Itulah hadirat Tuhan, itu damai sejahtera, sukacita, kuasa. Gak lebih kuat setan daripada saudara. Kalau saudara dia ganggu pikiran saudara, saudara berkata, dalam nama Yesus aku ditolong Tuhan, amin. Kemudian takkan kekurangan dalam perlindungan. Memang ada saatnya kita melewati lembah kekelaman. Walau lewati lembah, apa katanya? Aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan
berarti kita tidak tinggal di situ. Saudaraku, Tuhan tidak menjanjikan jalan selalu mulus. Tidak akan ada lembah, tidak. Memang ada lembah, tapi melewati lembah itu kita dikuatkan. Dia berjanji hadir menyertai, amin. Tongkat dan gada gembala melindungi kita dari serangan musuh. Jangan takut pada masa depan. Perlindungan Tuhan lebih kuat dari bahaya apapun. Perlindungan Tuhan lebih kuat dari bahaya penyakit apapun. Iblis menyuntik pikiran itu. Kita lihat orang sakit, kita pun langsung was-was, khawatir. Itu tipuan iblis. Saudara yang punya sakit parah, udah pasti disuntik iblis. Matilah kau, gak panjang lagi umurmu. Lalu lihat lagi Google, katanya kalau begini, kalau begini, kalau begini. Tambahlah khawatir. Udah gak usah lihat Google itu, lihat aja firman Tuhan. Haleluya. Google itu gak 100% benar. Saya pernah tertipu, bukan tertipu lah ya. Saya sebenarnya agak gampang orangnya dipengaruhi, kira-kira gitulah. Bapak Gembala pun melayani saya, kok gampang kali dipengaruhi katanya. Saya dengar-dengar ChatGPT itu katanya antikristus, saya bilang. Coba tanya katanya. Saya tanya juga lah, apakah kamu antikristus? Dia jawab memang saudara. Dia jawab, kalau saya antikristus gak akan saya tolong kau katanya. Dahsyat kali lah apa sekarang teknologi sekarang. Tapi akan banyak orang tertipu. Karena semua bisa dijawab Google. Tuhannya jadi Google, Tuhannya jadi ChatGPT atau apapun namanya itu. Enggak lagi sama Tuhan dia bertanya. Hari ini kembali pada back to the Bible. Amin saudaraku. Kalau ditipu saudara, beginilah kau dulu. Ibunya Joel Osteen, itu hamba Tuhan yang sangat besar. Ibunya menderita kanker. Tapi apa yang dia buat? Dia tempel semua ayat-ayat kesembuhan di kamarnya, di kacanya, di kamar mandi. Kemana dia mengarah, ke situ ayat kesembuhan dibaca. Itulah yang saya lakukan sama saudara saya yang pernah sakit di sini. Saya tempel di kamarnya, aku tidak akan mati, tapi hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dia memang disuntik iblis, kau akan mati, kau akan kambuh lagi. Tapi kalau baca firman, timbul iman, amin. Haleluya. Takkan kekurangan perlindungan. Dan selanjutnya takkan kekurangan dalam kasih setia. Ayat 6 berkata di Mazmur 23 tadi, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudaraku, kasih manusia bisa berubah. Hari ini dia mendukung kita, besok dia bisa mencela kita, itu manusia. Hari ini mulutnya bisa manis memuji kita, besok dia bisa menjelekkan kita, itu manusia. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ratapan 3:22-23 berkata, selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap pagi. Kenapa kita bangun pagi harus melapor kepada Dia? Karena selalu baru tiap pagi kasih setianya, amin. Kalau semalam sudah terkuras oleh masalah, lalu pagi hari kita menghadap Dia, alirkannya lagi, Dia alirkannya lagi. Tuhan bukan hanya mencukupkan untuk hari ini, tapi juga untuk kekekalan. Tetaplah setia dan berharap pada Tuhan, karena kasih-Nya mengikuti kita sampai akhir hidup. Sekali lagi, takkan kekurangan aku bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu mencukupkan semua aspek kehidupan kita sesuai kehendak-Nya. Tuhan tidak menjanjikan jalan bebas, jalan yang bebas masalah, maksud saya, tetapi hadirat-Nya yang menyertai kita di setiap langkah. Maka jangan hanya berdoa minta berkat, tetapi juga minta hati yang percaya penuh. Berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan, itu sudah pasti diberkati. Tapi minta
hati yang percaya penuh. Tuhan, ajar aku untuk percaya penuh. Ajar aku untuk bergantung sepenuhnya kepadamu. Pemeliharaan Tuhan saudaraku, didasarkan pada kedaulatannya, yang berarti bahwa Tuhan memiliki kendali penuh atas segala sesuatu dan berkuasa untuk bertindak demi kebaikan saya dan saudara. Perhatikan, Tuhan berkuasa dengan kedaulatannya, bukan kita yang ngatur. Walau memang kita perlu berdoa, Dia akan lakukan sesuatu hal, saudaraku. Dia bertindak untuk kebaikan saya dan saudara. Minggu lalu dikatakan bahwa Roma 8:28 segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jangan langsung puyeng. Kok bisa begini? Langsung kembali pada firman. Hal ini terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Lalu saudara cari-cari, di mana kebaikannya kalau begini? Di mana kebaikannya kalau begini? Percayalah, Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Saat ini mungkin kita tidak mengerti di mana kebaikannya, tapi kita akan lihat ke depan. Oh, ini rupanya. Karena ini rupanya. Yang terakhir, masih semangat? Tuhan memberi kebebasan untuk memilih. Ayat 4C tadi dikatakan, lihat, Yeremia 44C, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Dari orang kejam ini loh. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Yeremia diberi kesempatan memilih. Saudaraku, Tuhan sering memberi kita pilihan hidup. Bukan karena Ia tidak berdaulat ya. Kan sebenarnya Tuhan bisa saja membuat kita jadi robot. Tetapi enggak. Dia kasih pilihan. Dia ingin kita belajar taat dengan kesadaran penuh. Bukan karena takut dihukum. Bukan karena takut enggak diberkati. Dia kasih pilihan. Tetapi Ulangan berkata, pilihlah kehidupan. Kenapa gerangan kau pilih kematian? Pilihlah berkat. Kenapa gerangan kau pilih kutuk? Memang dikasih pilihan. Saudaraku, hidup adalah tentang memilih jalan yang benar, bukan sekedar jalan yang mudah. Jalan yang mudah, apa jalan mudah? Kalau sakit hati, apa jalan mudahnya sakit hati? Balas dendam, pahit hati, gak mau lagi aku lihat mukanya, itu jalan mudah. Tapi Tuhan tidak sekedar memberikan pilihan itu. Hidup ini adalah tentang memilih jalan yang benar, bukan sekedar jalan yang mudah. Saat menghadapi pilihan, utamakan kehendak Tuhan. Katakan, saat menghadapi pilihan, saya utamakan kehendak Tuhan. Amin. Bukan kenyamanan. Nyamannya kita pilih untuk tidak mengampuni. Emangnya lo siapa gitu kan? Emangnya kau hebat kali. Gitu di hati ini, di pikiran ini. Kenapa rupanya? Bukan kau yang paling bisa menolong aku. Gitu manusia ini. Emangnya hanya ini gereja? Banyak orang gitu. Itu pilihan kenyamanan. Nyaman kali kita. Aku dulu pernah gitu, saudara. Makanya saya tahu. Mula-mula saya dapat titik nol itu tidak berharga lagi. Dipinjak-injak. Oh, gak usah lagi jadi hamba Tuhan. Kayaknya enak hanya pengikut saja. Tapi gak damai. Hamba Tuhan itu panggilan. Amin, saudaraku. Itu. Saya ulang kalimat ini. Saat menentukan pilihan, utamakan kehendak Tuhan, bukan kenyamanan. Paham saudaraku? Haleluya. Saya mulai sekarang belajar. Saya mengajari muda-mudi, banyak hal saya ajari. Tapi ketemu masalah, gak sanggup.
Maka semalam saya ubah. Saya sampaikan pengajaran, saya duduk, saya tanya, apa yang kau dapat? Apa yang bisa kau praktekkan? Karena ku ajari kalian, banyak kalian gak ngerti. Maka sekarang duduk, apa yang kau dapat? Karena saudaraku, jangankan mereka, mungkin kita pun begitu. Karena pengaruh handphone ini, otak udah gak fokus lagi apapun. Mungkin saya katakan di sini satu kalimat yang memberkati, saudara bisa nggak dapat. Kenapa? Karena pikiran saudara sudah dirusak. Ini otak sudah dirusak oleh scroll TikTok apa semua. Sebentar nggak tahan lihat satu ini satu itu, nggak pernah fokus. Sebenarnya itu gunanya ada warta. Tetapi kalau warta itu hanya sekedar dibawa dan disimpan di Alkitab, nggak dibaca, nggak direnungkan, nggak akan ada tinggal. Maka supaya kita bisa berubah, ada sesuatu yang berubah, harus bisa fokus. Apa saudaraku? Fokus. Jangan salahkan kami, gak ada urapan kalau saudara gak dapat apa-apa. Haleluya. Karena kami berdoa bagi saudara. Kalau pengkhotbah luar biasa banyak di YouTube, tapi yang mengasihimu berapa orang yang dari YouTube itu? Yang mendoakanmu berapa orang? Yang mengunjungimu kalau sakit berapa orang dari YouTube pengkhotbah yang dahsyat itu? Zaman ini tidak diperlukan pengkhotbah yang luar biasa. Karena khotbah bisa saudara dapat di mana-mana. Yang diperlukan adalah hati seorang gembala. Haleluya. Bagaimana dia mendoakanmu meringkuk tiap hari, menyebut namamu dan tahu masalahmu, menangisi kalau kau punya masalah, menangisi kalau kau gak ngerti diajari. Itu gembala. Kalau kau bandingkan kami dengan pengkhotbah di YouTube, mereka hebat-hebat semua. Karena sekarang ini semua terbuka. Mau berkhotbah dari mana saja bisa dapat bahan. Tapi yang kau perlukan adalah seorang yang gembala, amen. Yang bisa mengasihimu, yang bisa membimbingmu. Memang memarahimu kalau engkau salah. Gak mungkin kau disanjung terus jadi anak manja. Kalau salah ya dimarahi. Anak kalau dimarahi harus rela. Haleluya. Kecuali kau gak merasa anak, dimarahi langsung cengeng. Tapi kalau engkau anak, dimarahi kau terima. Aku anak. Dia memarahi aku karena dia mengasihi aku. Tapi kalau engkau mengambil kenyamanan, emang kenapa rupanya? Hanya dia rupanya pendeta. Itu akan muncul. Saya ulang sekali lagi. Kalau engkau tidak dapatkan sesuatu dalam ibadah ini, jangan nyalah-nyalahkan WL kah, singer kah, pemusik kah, pengkhotbah kah, dancer kah, penerima tamu kah. Kalau soal khotbah hebat, buka YouTube, semua ada di situ. Yang ketawa-ketawa, yang nangis-nangis, yang bahasa Yunani, yang bahasa Arab, yang bahasa Ibrani, lengkap semua. Pembahasan lengkap semua. Tapi apakah itu bisa mengubahmu? Adakah mereka yang khotbah di YouTube itu mendoakanmu tiap hari? Adakah dia memperhatikanmu? Memang kami enggak sempurna, tapi kami mengasihi saudara. Adakah saudara tahu kami mengasihi saudara? Gak banyak yang kami buat secara materi, karena semua itu datangnya dari kita. Amin. Pengkhotbah dahsyat banyak, tapi adakah dia mendoakanmu tiap hari? Saudaraku, dunia ini penuh pilihan. Ada yang tampak menjanjikan, ada yang tampak sulit. Tetapi yang terpenting adalah memilih berjalan bersama Tuhan. Sebab disitulah ada kebebasan sejati, pemeliharaan dan masa depan penuh harapan. Mari kita bangkit berdiri. Mari tim PWM.
Alamilah pemeliharaan Tuhan, amin. Dengan apa? Miliki iman yang teguh kepada Tuhan dan janji-janjinya. Berdoa kepada Tuhan adalah cara menyampaikan kebutuhan kita dan menerima pemeliharaannya. Hiduplah sesuai kehendak Tuhan dan perintahnya. Itu adalah bukti nyata dari iman dan kepercayaan kepada pemeliharaannya. Saudaraku, ketahuilah, betapa buruk pun keadaan di sekitar kita, jangan pernah berhenti berharap. Amin. Amin. Pemeliharaan Allah adalah kepastian yang dapat kita andalkan dalam ketidakpastian hidup di dunia ini. Pemeliharaan Tuhan bukanlah jaminan bahwa hidup akan selalu mudah tanpa masalah. Namun pemeliharaan Tuhan adalah janji bahwa Dia akan selalu menyertai orang percaya, memberi kekuatan, menuntun melalui segala situasi. Dia Allah yang besar. Mari kita akui kebesarannya. Dia yang memelihara kita.